Hari ini saya berada di Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dan saya nggak sendiri. Saya bersama Pak Kuwu. Pak Kuwu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Sehat Pak. ya. Ini tuh Alhamdulillah. siang-siang seperti ini kita ada di mana nih, Pak Kuwu nih? Bisa Oh, dijelaskan? siang ini Mm-mm, kita ada di agrowisata mm-mm, di Sarongge, Desa Ciawi Gajah, mm-mm. yang merupakan pusat edukasi untuk pertanian bagi masyarakat Desa Ciawi Masyarakat. Gajah. Wah, ini salah satunya nih Oh, ada stroberi ya, Pak Kuwu ada ya. stroberi, Kalau ini apa nih? di sini ada sayur-sayuran, Mm-mm. ada cabai, Wah, lengkap terus ya. yang sebelah sananya untuk pohon-pohonan, Mm-mm. ke sebelah sananya nanti di sana ada untuk apotek hidup. Oke. Di belakang kamera juga ada pengolahan sampah ya, Pak Ada Kuwu pengolahan ya. sampah terpadu ya. Sepertinya ini adalah ruang terbuka di mana masyarakat setiap harinya bisa juga berkegiatan di sini ya, Ya, Pak Kuwu ya. alhamdulillah di sini tempat berkumpul masyarakat Mm-mm. untuk ada yang belajar, ada yang Oke. main-main di sini, ada yang terapi. Wah, Masyarakat lengkap Ciawi pokoknya ya. Gajah, kebanyakan dari luar juga masuk Dari Mas luar sini. Jawa. Oke deh, pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan bahas lebih mendalam bersama Pak Kuwu Desa Ciawi Gajah. Jadi inilah Lentera Inspirasi. Saya selalu senang memang kalau berkunjung ke desa-desa, memotret apa yang terjadi di desa gitu ya. Apalagi kalau bertemu dengan orang-orang desa yang punya pemikiran ke depan. Jadi enggak yang penting mah hari ini kita bisa makan deh, besok nggak tahu kenapa, besok nggak tahu terserah. Kalau di sini ini beda nih. Pemberdayaan masyarakatnya itu emang benar-benar terstruktur dengan baik. Karena apa? Ya karena ada Pak Kuwunya juga yang memang punya visi dan misi yang jelas. Tadi di awal sebelum OBB, teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa sudah melihat ya, saya sudah bersama Pak Kuwu. Sekarang kita kenalkan nih. Selamat siang Pak Kuwu, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah Sehat berani ya. sehat ya. Ini adalah Pak Kuwu Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Pak Nunung Nurhadi. Sehat ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak Nunung sudah mengizinkan tim RRI untuk datang ke sini Pak. Sama-sama alhamdulillah, terima kasih juga atas silaturahim dari tim RRI Ya, di Desa Ciawi Gajah. luar biasa karena salah satu desa yang kami potret untuk kita datangi memang Ciawi Gajah. Jadi memang kita tidak mungkin mendatangi seluruh desa di kabupaten kota yang ada di Ciawi Majak Kuning. Yang kedua memang kita selektif betul untuk bisa mendatangi. Nah, salah satunya yang ada di radar kami adalah Desa Ciawi Gajah yang memang sebelumnya mungkin sekitar setahun yang lalu lah kita juga sempat ngobrol, tapi waktu itu memang lewat telepon ya Pak ya, memotret apa yang ada di Ciawi Gajah. Kalau secara umum Pak, tadi saya bilang tidak banyak sebenarnya desa-desa yang kemudian mau mengupgrade desanya sendiri untuk bisa lebih baik, baik itu di pemerintahannya, jalannya pemerintahan, dan juga masyarakatnya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya. Ciawi Gajah mungkin bisa disampaikan Pak, profilnya Ciawi Gajah itu seperti apa? Terima kasih Pak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, perubahan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa untuk mensejahterakan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan terhadap seluruh warga masyarakat itu adalah kewajiban dari pemerintahan desa. Ya. Maka dari itu kami berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan amanah undang-undang tersebut untuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat Ciawi Gajah sejahtera lahir dan batin. Di antaranya kita mengadakan musyawarah dengan semua kelembagaan, permasalahan apa yang ada di Desa Ciawi Gajah. Setelah ada permasalahan-permasalahan teridentifikasi, kita musyawarahkan solusinya seperti apa. Dan salah satunya di kawasan ini yaitu di Sarongge. Ini merupakan satu kawasan edukasi bagi masyarakat Desa Ciawi Gajah khususnya, umumnya Kabupaten Cirebon, di mana saat ini terhadap pertanian itu sendiri banyak sekali masyarakat yang sudah kurang peduli, terutama anak-anak muda sekarang. Maka dari itu kami alhamdulillah bersama dengan kelembagaan membuat agrowisata ini sebagai salah satu media untuk pengenalan terhadap masyarakat Desa Ciawi Gajah. Di Sarongge ini sendiri, ini 80% itu dibiayai oleh pihak ketiga, wabil khusus masyarakat Desa Ciawi Gajah dengan kelompok-kelompok PKH, BPNT yang lainnya, sehingga alhamdulillah terbentuk kawasan agrowisata ini.
Untuk di Desa Rongga ini kita terintegrasi dengan pengolahan sampah yang ada di Desa Ciwigajah. Yang saat ini untuk pengolahan sampah itu sendiri kita alhamdulillah satu hari itu kurang lebih 9 ton yang kita olah. Wow, banyak Nah, sekali. 9 ton Itu ini tuh dari desa semua, dari ya masyarakat desa. dari masyarakat, terus dari desa tetangga, dan kebetulan dari Kabupaten Kutuningan juga ada yang kerjasama dengan Desa Ciwigajah. Termasuk lembaga pendidikan dari SMA, dari SMP Beber, kita kerjasama dengan pengolahan sampah di TPS 3R Desa Ciwigajah ini. Wah, luar biasa ya. Itu baru satu poin nih, pengolahan sampah, belum lagi yang lainnya. Tadi sempat disinggung Pak Kuwu mengenai kurangnya kepedulian atau keterlibatan generasi muda. Padahal setahu saya, luas lahan di Desa Ciwigajah tuh nggak sedikit ya Pak Kuwu ya. Luas ya. Luas. Total berapa Pak Kuwu yang kita miliki sekarang? Untuk luas persawahan di Desa Ciwigajah itu 199 hektar, 199 hektar. hampir 200 hektar. Rata-rata padi atau Ya, gimana? kita yang pertama padi, yang tanam kedua palawija. Ini salah satu permasalahan yang ada di Desa Ciwigajah itu mengenai generasi penerus untuk pelaksanaan pertanian ini justru kita kekurangan. Oh, Karena generasi-generasi muda sekarang ini keurusan pertanian itu seakan-akan kurang peminat. betul. Maka dari itu sebagai salah satu bentuk penanganan hal-hal semacam itu, ya kami dari pemerintahan desa beserta kelembagaan membuat agrowisata ini Salah satunya untuk menarik mereka untuk ya. menarik mereka. Dan agrowisatanya sendiri kan luas lahannya cukup besar ya. Besar. Berapa hektar Pak Kuwu sampai sekarang? Yang sudah digunakan untuk agro ini 2 hektar, Baru terus 2 sebelah hektar. belakang kami itu 1 hektar untuk pengolahan sampah dan lain-lainnya. Baru 3 hektar berarti Oh, yang baru kami 3 gunakan hektar ya. Sementara yang masih proyeksinya nanti akan ke depan tuh Sekitar 5 hektaran. sekitar 5 hektar. 5 hektar ya. Oh, luar biasa ya. Ada rencana apa nih Pak Kuwu yang sisanya itu untuk apa? Untuk kedepannya itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti untuk denplot dalam artian kita selama ini hanya terfokus kepada ubi, kepada padi, terutama masyarakat kita ini kurang mau mencoba ke dalam hal-hal yang lain. Misalnya. Contoh ke sayuran gitu kan. Di sini kami udah ada 1 demplot untuk sayuran. Ternyata untuk sayuran ini sendiri kita dalam kualitas, dalam kuantitas tidak kalah dengan wilayah Kabupaten Kuningan. Oh, iya, iya. Jadi sudah ada percobaan di sini, termasuk yang di depan kita itu ada stroberi, Strawberry ya. yang iya. orang bilang gitu kan hanya di daerah pegunungan atau di mana gitu, di daerah Bandung. Ternyata di sini juga bisa, dan buah-buahnya mirip semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti ada percobaan-percobaan yang lain dihitung keuntungannya, apakah keuntungan sayuran ataupun apa keuntungan dengan padi, nanti akan digambarkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup atau penghasilan para petani itu sendiri. Betul, betul. Nah, dengan upaya-upaya tadi yang disampaikan Pak Kuwu, ini mulai menggugah nggak masyarakat yang tadinya acuh tak acuh, nggak peduli, atau kayaknya jangan jadi petani deh gitu. Setelah Pak Kuwu melakukan beberapa hal ini, ada terlihat nggak ada perbedaannya? Ada terlihat yang sangat menonjol. Kemarin kebanyakan penduduk Ciwigajah itu kan berjualan merantau ke Palembang atau ke Jakarta kemana gitu. Palembang ya banyak sekali ya. Nah, ketika kita menggulirkan satu kebijakan yang meringankan masyarakat, alhamdulillah di data kemarin udah ada 13 orang yang biasanya merantau sekarang tinggal di Ciwigajah dan mereka mulai bertani. Bertani, oke. Rata-rata mereka ke apa? Palawija juga atau? Semua padi, palawija, mereka yang dikerjakan. Jadi yang telah kita buat satu percontohan, nah alhamdulillah sekarang menarik minat dari para generasi muda yang ada di Ciwigajah. Berarti kan nanti tugasnya Pak Kuwu dan di jajaran pemerintahan bagaimana membuat masyarakat yang sudah mau kembali ke sawah itu outputnya apakah itu dalam bentuk padi, palawija dan seterusnya
berarti ujungnya kan pemasaran ya Pak Iya. Kuwo ya. Itu sudah disiapkan juga sampai ke sana. Siapan. Jadi kita dari hulu sampai hilir yang menjadi permasalahan di para petani, alhamdulillah kita laksanakan. Salah satunya Ciwi Gajah itu kalau kan ada satu kebiasaan lelangan. Nah, lelangan itu tahun 2014-15, Ciwi Gajah itu kalau lelangan bebas sawah Titisara itu mencapai 450 juta. Tapi ada satu satu yang kurang enak di hati gitu kan. Kenapa dikatakan seperti itu? Yang 450 ini rata-rata yang ikut lelang itu orang-orang yang sudah punya modal, yang ekonominya Iya. sudah mapan, sudah mapan gitu. bagus ya. Nah, 2017 ke sini kita punya komitmen masyarakat yang awalnya hanya sekedar sebagai pekerja pertanian, hanya buruh Buruh tani. tani lah. Nah, 2017 sampai ke sini itu mereka diberikan kesempatan untuk menggarap atau membeli sawah Titisara yang ada di desa. Oke. Dengan resiko kemarin kita ada penurunan lelangan. Yang tadinya 450, sekarang hanya mencapai 120 juta. Jadi kehilangannya itu sampai 60%, 70%. Tapi paling tidak ke tangan yang tepat ya, ke Ko, tangan ya. tepat. Nah, di balik itu semua ada satu kejadian yang luar biasa. Yang awalnya masyarakat ketika ada gotong royong selalu menghindar dengan alasan karena tidak menerima bantuan pemerintah, tidak menerima bansos. Alhamdulillah ketika digulirkan cara lelang yang tepat sasaran, mengangkat harkat kehidupan masyarakat, swadaya yang ada di kita ini meningkat pesat. Masjid yang awalnya kita targetkan 4 tahun, alhamdulillah bisa terbangun selama 2 tahun. 2 tahun selesai? 2 tahun selesai dengan nominal hampir 3,5 miliar. Itu semua serba swadaya murni dari masyarakat. Karena mereka merasa dilibatkan ya? Dilibatkan, ya? iya. Betul ya. Nah, jadi pemerataan pembangunan itu dilibatkan. Awalnya kan waktu kemudian merubah cara lelang dari yang tadinya Pak Kuwo udah tahu nih orang-orangnya ini sampai kemudian sekarang mah masyarakat nih yang tadinya buruh tani harus dapat segala macam. Mungkin juga nggak terpikir sejauh itu bahwa nanti efeknya mereka akan ikut membangun desa ya. Ternyata justru side efeknya itu mereka mau berpartisipasi dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Jadi perhitungannya kemarin 2014, 15, 16 kita 450 juta. Nah, di 2017 kita hanya dapat 100, paling tinggi 150. Memang jauh sekali ya. Berarti kan kehilangan sekitar 300 jutaan. Tapi efek yang dihasilkan dari itu dihitung partisipasi masyarakat di dalam 1 tahun itu miliaran. Jadi kita berkorban 300 juta, tapi partisipasi masyarakat secara keseluruhan itu berlipat-lipat miliaran. Ada satu hal kejadian kemarin kita pembangunan jalan di sebelah sana, yang jalan awalnya hanya 2,5 meter, 3 meter, tanpa diminta oleh desa, tanpa diminta oleh siapapun, itu masyarakat langsung mau melebarkan sampai 5 meter. Aneh sih ini. Nah, kalau dihitung masyarakat menghibahkan tanahnya untuk jalan 2 meter kali 1 kilo. Kalau dihitung dengan uang yang 1 bata berapa itu sudah ratusan harus juta. Bayar ratusan juta untuk itu juta, ya. Hampir miliaran itu. Nah, efek dari itu terasa di tengah-tengah masyarakat yang tadinya gotong royong sudah semakin susah. Alhamdulillah sekecil apapun sekarang itu masyarakat bahu membahu. Nah, dari desa sendiri kita terus berinovasi. Salah satunya kita melanjutkan program pemerintahan yang terdahulu yang bagus. Contoh untuk peternakan itu. Kita memberikan keleluasaan ke masyarakat, terutama para petani. Silahkan untuk menggunakan tanah desa dibuat kelompok ternak. Kandang-kandang itu. Tanah yang dipakai oleh mereka silahkan berapapun mereka pakai dan kita tidak meminta uang sewa. Oh ya. Jadi digratiskan semua. Asal mereka bangun sendiri? Iya, asal mereka bangun sendiri, meningkatkan taraf hidup mereka, masyarakat. Terus kita hanya minta dari kotoran hewan tersebut dibawa ke sini untuk diolah. Karena ada pengolahan. Karena ada pengolahan untuk pupuk kompos.
Nah, terus program kita juga memberikan kemarin bibit, bibit padi ataupun yang berhubungan dengan pupuk, edukasinya terhadap masyarakat itu. Alhamdulillah untuk pertanian ini sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Pak Kuwu merasa ada yang banyak berubah nggak Pak sejak Pak Nunung Nur Hadi menjabat jadi Kuwu di Desa Ciawi Gajah, dari mulai tadinya mungkin yang tadi ya banyak yang acuh, banyak yang nggak peduli, terus tiba-tiba tadi cerita banyak kepedulian yang muncul dari masyarakat. Banyak nggak Pak yang berubah? Tergantung dari pola pikir masyarakat itu sendiri. Tapi kalau menurut pribadi saya gitu, ketika ada hal-hal yang direncanakan atau diprogramkan oleh pemerintahan desa, terus masyarakat bersama-sama gitu kan, untuk bersama-sama membangun atau mengikuti program-program, itu alhamdulillah ada suatu perubahan yang sangat drastis. Contoh pola pikir untuk pupuk sekarang aja. Selama ini mereka agak alergi dengan yang namanya pupuk organik. Tapi ketika kita contohkan nih organik seperti ini, hasil seperti ini, alhamdulillah pola pikir dan perilaku masyarakat bisa berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, ya pendengar dan juga pemirsa, kalau Anda mungkin sempat lihat atau mungkin nanti gambar akan coba kita kasih gambaran lebih luas bahwa di belakang kita ini juga ada salah satu tempat untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu ini disebutnya apa nih Pak Kuwu kalau yang ini? Yang ini pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah. Kabarnya juga sudah banyak para pejabat-pejabat negara ini yang juga sudah hadir meninjau ya. Iya. Dan juga ya terusus mungkin soal ini ya, Pak Kuwu ya. Terutama ya. Jadi kebetulan dari tahun 2020 kita kedatangan silaturahim dari tiap-tiap desa, wabil khusus dari Kabupaten Cirebon, Kuningan, untuk wilayah Jawa Barat insya Allah dari Tasik, dari Ciamis, Indramayu, itu rutin ke sini ya. Yang paling jauh itu dari Kalimantan, 2024 kemarin, dengan jumlah 120 yang langsung dipimpin oleh Pak Sekdanya. Oh, ya. Dari Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat. Apa sih Pak yang mereka pelajari dari Ciawi Gajah? Kalau Bapak lihatnya? Yang mereka pelajari itu adalah pengolahan sampah. Karena yang berlaku di kita itu di Ciawi Gajah wilayah bersih. Dalam artian kita tidak menimbulkan residu dan semua sampah yang masuk itu tuntas. Jadi ada pengolahan di mana yang organik dimanfaatkan untuk pakan magot, terus yang kedua untuk pupuk kompos, yang ketiga dimanfaatkan untuk pakan ternak dari bubur organik itu. Kalau yang anorganik kita ada yang dijual langsung ke industri, ada yang diolah di sini yaitu berupa cacahan gelas aqua, ada juga yang dijadikan RDF atau pengganti bahan bakar batu bara yang kita kerjasama dengan Indosemen. Pak Kuwu, dari banyak yang bisa dilakukan untuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, kenapa Pak Kuwu memilih untuk pengolahan sampah? Apa yang terpikir waktu itu, Pak? Yang terpikir waktu itu kita melihat kondisi kesadaran masyarakat yang kurang dalam hal kebersihan. Jadi jalan yang mau ke pesantren bertumpuk sampah. Gitu. Terus di setiap pojok banyak sampah yang berserakan. Kita pun memaksakan bersama dengan kelembagaan sudah saatnya untuk merubah perilaku masyarakat di dalam pengolahan sampah. Karena rasa prihatin, sampah yang berserakan di setiap sudut, dan prestasi yang paling tinggi itu kemarin 2018 kita adalah juara 1 provinsi LBS Kesrak. Apa itu, Pak? Jadi lingkungan bersih sehat, tingkat 1 Jawa Barat. Hasil dari kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampahnya. Berarti ini udah jalan berapa tahun, Pak? Jalan dari 2018, berapa tahun tuh? Wow, udah lama juga ya.
hampir 8 tahun. Udah 7 8 tahun ya. tahunan, 7 7 8 tahunan. tahunan ya. Dan bisa terlihat sih hampir di sudut-sudut apa namanya desa kita agak sulit lihat sampah-sampah berserakan ya. Nah, artinya dari tahun 2018 sampai dengan hari ini sampah itu habis di desa sendiri, Pak. Enggak keluar. Habis desa sendiri. No residu. Non residu ya. Habis di sini, Mm-mm. diolah di sini, kita tidak kerjasama dengan pihak lain, dengan DLH atau diangkut enggak gitu. Terus sama sekali ke DLH pun nggak nyumbang sampah ya. Nggak nyumbang sampah, total beres di sini. Sampai pada titik mulai butuh sampah nggak, Pak? Akhirnya Dengan kurang nih gitu. dengan berjalannya sistem Mm-mm. pengolahan sampah yang integrasi, akhirnya 2023 itu Mm-mm. mesin nganggur Karena karena kekurangan sampah. kekurangan sampah. Kekurangan sampah, akhirnya kerjasama dengan pihak luar, desa tetangga, dengan sekolah-sekolah, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar. Mempekerjakan berapa orang, Pak, kalau di... Untuk di sampah ini kita mempekerjakan 30 orang. Wow, banyak juga ya. Khusus sampah 30 Khusus orang 100% dari masyarakat kita. masyarakat kita. Kemarin-kemarin masih ada titipan dari yayasan yang mereka studi banding, dititipkan di sini selama 3 bulan atau 4 bulan. Termasuk dari Indramayu pun kemarin 2 hari di sini untuk belajar sampah di sini gitu. Oke. Kalau pekerja mutlak dari Orang sini. orang Ciawi Gajah Kalau semua. tenaga-tenaga ahlinya di awal-awal Pak Kubo meng-hire orang luar juga atau belajar sendiri ini masyarakatnya di awal-awal dulu. Ada yang dari orang Ciawi Gajah yang di Jogja pulang dulu untuk mencari kami di sini. Dan yang terpenting itu kami mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dari dinas-dinas terkait. Tanpa bantuan dari beliau, kemungkinan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi masyarakat, guyup, kita pun dididik, dibina oleh dinas-dinas terkait. Iya, iya, iya. Terutama dari Pemprov Kabupaten Cirebon, terus dengan didikan keras dari yang terarah, dari Ibu Kapolresta, Ibu Kompol Sumarni, alhamdulillah gitu kan. Oh, sering kesini juga ya. Mohon. Oke. Jadi ikut membina kami di sini. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Katanya kabarnya memang ada beberapa tokoh yang sempat datang ke sini. Ada Pak Dahlan Iskan, ada Komisi 5 ya Pak ya, Komisi dan 5. beberapa di antaranya memotret Ciawi Gajah. Tapi nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bagi masyarakat desa, sebuah kebanggaan kalau desanya banyak dikunjungi oleh pejabat-pejabat pusat, pejabat daerah, provinsi, dan seterusnya. Karena apa? Karena berarti mereka tuh memonitor, melihat gitu apa yang terjadi di desanya. Nah, siapa-siapa saja yang pernah ke sini, mungkin juga tidak harus disebutkan oleh Pak Kubu semuanya, tapi paling tidak yang menurut Pak Kubu memang membawa dampak begitu besar begitu mereka datang ke sini. Kita lanjutkan dulu ya, Pak Kubu ya. Nanti juga saya ingin ketemu dengan penggerak PKK-nya, mudah-mudahan ada di sini. Kita akan coba nanti masukkan ke frame kita ajak ngobrol beberapa saat ya, Pak Kubu izin ya. Siap. Bisa dijelaskan dulu, Pak Kubu. Kunjungan-kunjungan dari luar yang di Ciawi Gajah, alhamdulillah membawa dampak yang sangat besar. Terutama yang pertama itu adalah dari staf ahli wakil presiden, terus staf Pak Muldoko dari Sekretariat Negara,
Kemarin kita kedatangan Pak Dahlan Iskan, Ya. terus Dirjen dari Pajak Jakarta, wakil dari Ibu Sri Mulyani. Saat itu beliau bilang dari Komisi 5 DPR RI hampir ada 45 dewan. Tokoh yang dari pusat pada itu kesini kesini. ya, yang Komisi 5 itu. Iya, Komisi 5 ada artis dari PD itu berapa orang Luar biasa. kemarin itu. Apa Pak? Mereka lihat apa dari sini, dari Ciawi Jadi Gajah? pemanfaatan dana desa yang diserap di Ciawi Gajah, terus realisasinya seperti apa. Dan alhamdulillah ketika beliau turun ke lapangan sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang terakhir kita di sini kalau untuk Kabupaten Cirebon yang silaturahim dari tiap desa sudah hampir 200 desaan lah silaturahim di sini, dari Pekalongan, dari Banyumas, termasuk dari Ciamis. Alhamdulillah mereka hadir silaturahim ke Ciawi Gajah dalam rangka bertukar pengalaman. Oke, artinya banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kunjungan mereka ya Pak Kuwu ya. Selain mereka juga banyak belajar dari apa yang dilakukan Pak Kuwu dan pemerintahan di Desa Ciawi Gajah dan masyarakatnya. Nah, sepertinya saya sudah melihat tanda-tanda. Ini ada Ibu Tuti Setiawati, Ketua Tim Penggerak PKK sudah hadir. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu bergabung di sini. Terima kasih juga sudah hadir. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Iya sehat. Bu, boleh geser sini biar Mohon. bisa kelihatan di TV. Ini adalah Ibu Tuti Setiawati, Ketua Tim Penggerak PKK. Betul. Ya Bu ya. Kalau tadi saya dengan Pak Kuwu banyak cerita mengenai keberhasilan Desa Ciawi Gajah mengupgrade ya Bu ya, dari yang tadinya gimana gitu sekarang udah naik kelas bisa dibilang begitu. Pemanfaatan lahan, kemudian di belakang kita ini ada pengolahan sampah yang tentu bernilai ekonomi tinggi. Kalau dari PKK, apa nih Bu yang banyak berubah nih? Iya. Berarti? Salah satunya mungkin alhamdulillah nih dari pemerintahan desa menyediakan lahan Pak. Jadi dalam tim penggerak PKK tuh di Pokja 3 ya Pak ya. Ada namanya kelompok wanita tani. KWT. Iya. Ya. Nah salah satunya ini Pak. Nah ada stroberinya nih Pak. Ada Iya stroberinya nih ya. saya baru metik tadi Pak. Stroberi, terus ada warung hidupnya di sana. Terus ada apotek hidupnya juga di sana, ada warung PKK-nya, serta ada taman baca masyarakatnya Pak. Di sini ini yang menjadi beda, dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan kegiatan kami sekarang menjadi semakin aktif tuh Pak. Iya, keterkaitan dengan KWT. Terus yang keduanya juga ada bank sampahnya Pak kita. Ada Ada yang bank menyatu dengan sampahnya. kegiatan yang ini? Iya. Kalau di sana pengolahan sampahnya, Pengolahannya. kalau di sini kalau kami PKK-nya mengolah bank sampahnya. Hasil dari sana. Iya, sampah yang sudah dipilah dan itu menjadi nilai ekonomi lebih Pak buat Jadi kami apa aja ibu-ibu. itu Bu sama ibu-ibu tuh? Ya, biasanya Ibu-ibu kalau pada kreatif banget ya, apapun jadi duit iya, lah. apapun jadi duit Pak, betul sekali. Ya biasanya yang sudah kami lakukan itu seperti di KWT nih Pak, mulai dari menanam bibitnya tuh Pak, sampai diolah, sampai diurus, sampai panen Pak. Nah panennya itu kami melalui media WA atau TikTok atau apa. Kalau sekarang kan lagi musimnya tuh ya Pak. Musimnya betul. Itu kami menjualnya hasil dari pertaniannya itu di situ Pak. Nanti setelah terjual dikumpulkan, dikembalikan lagi Pak, muter uangnya. Gitu biasanya kalau setahun sekali tuh dibuka tuh kayak arisan Pak. Iya. Dapatnya berapa gitu, dibagi-bagi Pak. Dibagi-bagi Iya. ke anggota KWT-nya. Betul, begitu ya. selain dibagi-bagi juga kami ada bentuk sosialnya, biasanya siapa yang mau masyarakat bangga gitu. Bangga. Iya, biasanya kami tuh suka ada di Posyandu tuh Pak. Iya, di Posyandu juga kami ada bank sampah unitnya Pak. Itu gimana tuh? Jadi modelnya yang sasarannya misalnya di setiap posyandu itu ada 100 gitu. Yang memang mau duit ya bawa sampahnya yang sudah dipilah. Iya, Nanti iya, kami iya. beli Pak.
Oh ya? Iya, sesuai dengan harga yang beredar gitu. Kalau sampah kan biasanya berubahnya Pak Kuwu. Ya, Kadang bulan fluktuasi. ini kardus 2.000, nanti bulan besok bisa 3.000 Itu teh Pak. siapa yang menentukan harganya teh? Biasanya Pasar. suka ada pasarnya tuh, kita kan Oh, ada grupnya tuh ada Pak. grupnya, jadi Iya, tahu nih. iya. Terus biasanya sebulan sekali pun kami selalu melaporkan hasil dari bank sampah kaminya Pak. Ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena memang selain kami dibina dari Dinas Lingkungan Hidup, ada WA grupnya. Jadi mungkin kabupaten mau tahu tiap desa yang sudah mempunyai bank sampah sebulannya dapat berapa nih. Gitu. Oke. Biasanya begitu. Bu, tadi Pak Kuwu juga cerita kalau Ya. ya di awal-awal beliau menjabat mungkin kan keterlibatan masyarakat tidak terlalu banyak atau mungkin tadi sempat merubah pola apa Pak Kuwu tadi itu lelang begitu ya, dari yang tadinya jadi dimenangkan oleh orang-orang yang punya duit aja. Sekarang mah seluruh orang masyarakat punya kesempatan yang sama ya Pak Kuwu ya untuk kemudian mengikuti lelang dan akhirnya berdampak positif. Ini juga dirasakan oleh Ibu nggak sih dari awal Ibu jadi tim penggerak PKK, ini banyak yang berubah nih sekarang. Iya. Salah satunya ini Pak, ini kan dulunya lahan lelangan Pak ini. Yang ini? Iya. Ini Tapi sebelum jadi begini apa nih? sawah Pak. Ini tuh sawah, semua seperti Oh. sawah. Cuman kurang ini. Sawah tapi yang memang tidak begitu produktif, Pak. Produktif, ya. Iya, jadi sudah ada sawah, cuman punya bangunan itu tuh dulu teh. Nah, Pak Kuwu mungkin karena pengelolaan sampah sudah berjalan, bagaimana caranya kepada ibu-ibu untuk mengedukasi gitu ya. Kalau sama ibu mah kan harus pelan-pelan Pak. Iya. Biasanya gitu. Sudahlah Lebih dibikin galak Pak. ibu-ibunya ya Pak Kuwu ya? Dibikin Pak. Jadi kami pun merasakan salah satunya ini. Sawah bisa kami bisa mengolah gitu Pak, dengan Menghasilkan. tidak harus lelang Pak. Memang diberi dari pemerintahan Oh, desa khusus untuk ini ya. dimanfaatkan mangga gitu. Banyak berarti Bu, ibu-ibu yang terlibat di kelompok tani, Ada kelompok wanita tani ini. 30 Pak. 30 orang. orang yang memang salah satunya mereka mayoritasnya bertani gitu teh Pak. Itu teh 30 orang teh istri-istri dari Campuran Pak. Oh, campuran. Ya, kalau Ada yang- istri perangkat desa mah kan hanya 15 Pak. Iya, Sisanya selebihnya memang iya masyarakat. masyarakat yang memang mau menjadi kader. Iya, melayani masyarakat. Yang mayoritasnya memang bertani, jadi dia mah sudah biasa. Jadi udah Pak. biasa gitu. Mohon upami bercocok tanam teh sudah paham lah kapan harus dipupuk, kapan harus ditambah pupuk organik, kapan harus pupuk cair. Ini tuh hasil-hasil yang diberdayakan oleh kelompok wanita tani ini juga dijual keluar atau khusus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, Bu? Kalau yang selama ini kita adakan itu keluar Pak. Justru keluar Justru ya? keluar. Wow. Jadi seurna teh sok kayak misalnya kan strawberry nih. Nah, biasanya kan lewat WA nih. Yang banyak yang minat mah orang Marah orang luar. sanes orang Ciawi nama udahlah tinggal ngambil ke sini Minta aja. Oh, Tah? emang kalau minta dikasih? dikasih. Kalau punya Pak Kuwu mah manggalah gitu Pak. Ini kalau Nya saya bios minta nate dikasih juga. mangga, Pak. Asal metik sendiri ini kayaknya. Biasanya begitu. Tapi memang kami ini juga lagi belajar untuk ke media tuh Pak. Kayak misalnya belajar Shopee kayak gitu tuh. Memang lagi belajar Pak itu. Iyalah, Jadi supaya ini ya. tidak tertinggal, tidak hanya lewat WA atau status aja. Betul, betul. Iya, jadi Yang kalau juga kan udah- terbatas ya Bu ya. Sebanyak-banyaknya juga tetap terbatas Ah, gitu. leres, Pak. Bu, berarti kedepannya akan ada pengembangan-pengembangan lain? Iya. Alhamdulillah Pak, sekarang juga kan kita dapat dari PLN tuh ya Pak. Kemarin sudah ikut pelatihan Pak. Bagaimana cara packaging yang bagus. Wih, Kalau iya, kalau iya. di sayuran bagaimana membungkusnya supaya menarik. Menarik. Terus bagaimana bisa tahan lama. Terus harus bagaimana membuat medianya gitu. Jadi sedang belajar itu Pak. Ya berarti mengupgrade terus ya Bu ya kemampuan-kemampuan para petaninya. Betul. Yang tadinya mungkin dilakukan secara sangat tradisional,
mau nggak mau dipaksa ya Bu ya, Leres, Pak. harus mengupgrade diri begitu. Cuman dari kami yang membedakan karena kami menggunakannya pupuk-pupuk organik, Organik, Pak. Ya, jadi tidak menggunakan pupuk yang kimia Kimia. gitu. Iya, Jadi sudah dipastikan sebenarnya kualitas sayuran, tanaman-tanamannya lebih bagus seharusnya ya. iya, Pak. Mm-mm. Jadi bentengnya teh suka tahan lamanya tuh, Pak. Heeh. Iya, pernah nih nyoba sesin dari sini sama beli. Mm-mm. Nah, kan biasanya setengah jam aja kalau yang beli mah sok cepet layu ya, Cepet Pak. layu. Yang ini masih lebih kuat. Lebih. Mohon, Pak. Jadi Oh. yang membedakan tuh suka ada daya tahan. Kalau manusia mah daya tahan tubuh, mereka Iya bisa jadi. upami pepohonan mah daya tahan apa tuh? Daya tahan Pak. pohonan. Nah, sekera dalami gitu. Karena ya mungkin setelah diteliti mungkin karena menggunakan pupuk-pupuk yang Iya. organik. Karena Dan- pupuk kita juga kan sudah diuji lab kan? Dari Jelep. Oh ya. Udah dari Lembang. Itu gimana tuh Pak Ku? Ceritanya tuh yang pengujian lab itu. Jadi kita tetap sesuai dengan prosedur. Mm-mm. Pupuk yang kita buat itu jangan hanya sekedar disebut pupuk, Mm-mm. tapi tidak mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh Dibutuhkan oleh tanaman. tanaman. Iya. Maka kami kemarin bekerja sama dengan Taruna Tani. UPT, terus Taruna Tani, UPT Pertanian, Heeh. membawa sampel ke laboratorium Ke di lab Lembang. mereka. Alhamdulillah keluar hasilnya dan mereka sangat mengapresiasi gitu kan yang terkandung di dalam pupuk tersebut. Jadi NPK-nya itu tinggi, Tinggi. yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Itu tadi produksi dari kita sendiri juga. Iya, yang Kita bikinnya memang dari yang pengolahan. Oh. Pengolahan sampah itu. Kita pupuknya sudah supersonic, Pak. Wow, iya. Supersonic ada pupuk padat sama pupuk cairnya, Pak. Tuh. Dan kita juga udah bekerja sama ya, Pak, sama Dinas Desa Pertanian, Pertanian. Dinas Kabupaten. Pertanian Kabupaten. Untuk Setahun tuh berapa? Sekitar 30 tonan Setahun. setahun. kita supply. Iya. Di kita. Oh. Dibuat luar ke biasa. kios. Belum lagi kios. dengan kios-kios, dengan masyarakat yang butuh dari luar Desa Ciwi Gajah. Mereka ngambil dari sini. Oke, Bu. Tantangannya apa nih Bu? Katanya tadi Pak Ku bilang anak-anak muda mah udah malas atau ke sawah mah. Laras, Pak. Kalau menurut Ibu gimana? Ya, itu makanya kenapa saya berdayakan ibu-ibunya teh. Karena biasanya kalau dengan ibu-ibu mah lewat media, misalnya kumpul-kumpul nih Pak, kumpul-kumpulnya teh sambil sambil benerin atau Oh iya. ngambil jukutnya gitu. Kita selfie, kita apa ke media gitu Pak. Jadi kan itu yang membuat mereka, ayo ke Sarongge coba lihat ada apa, leres ente sih. Nah, dari situ kan mereka pasti akan banyak bertanya Pak. Nah, selain itu juga kita kerjasama sama sekolah-sekolah tuh Pak. Nah, biasanya kan di TBM setiap hari Rabu, Sabtu sama Minggu buka tuh Pak TBM-nya. Nah, kan di sekolah juga kita banyak nih di Ciawi Gajah bekerja sama dengan mereka Pak. Oh gitu. Kalau anak-anaknya ke sini biasanya kan ibu-ibunya juga, "Hayu atuh ngiring ka dieu." Nah, dari situ. Rame. Iya. Berarti ini tuh sebenarnya sehari-harinya rame ya Bu ya? Kegiatan Pak. ibu-ibu masyarakat gitu. Apalagi kalau Minggu dari Pak, luar desa kebanyakan. suka di terapi ikan itu tuh. Oh di sana? Iya Pak. Wih, luar biasa. Kan juga ada warungnya tuh Pak, sambil minum teh atau napi es teh, Wah, luar sambil biasa. di terapi ikannya. Mantap. Aduh, Ibu Tuti terima kasih Ibu ya Sami-sami, sudah Bapak. berbagi cerita. Mudah-mudahan ini juga nantinya pendengar dan pemirsa bisa menginspirasi desa-desa yang lain untuk juga melakukan hal yang sama atau bahkan lebih bagus harusnya dari Desa Ciawi Gajah. Ibu, terima kasih ya Bu ya. Mohon apa, Ini hatur kayaknya nuhun, ibu-ibu yang lain udah nungguin Ibu nih mau berkegiatan lagi nih. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Saya mau ngobrol lagi sama Mangga, Bapak ya. mangga. Pamit ya. Mohon Siap, maaf, mangga. siap Ibu, mangga hatur nuhun. Inilah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Tuti Setiawati. Ya apa ya namanya pemberdayaan masyarakat tuh emang perlu waktu ya Pak Kuwu ya. Perlu waktu, Dari proses. orang tadinya mau nggak mau, akhirnya mau, bahkan butuh jadinya untuk bisa terlibat. Pak, mungkin sebagian pembicaraan kita juga nanti akan menyinggung hal-hal lain lah selain pengolahan sampah. Tapi sedikit saja tentang pengolahan sampah. Nantinya goalsnya Pak Kuwu tuh ke depan akan seperti apa sih Pak kalau yang ini? Kalau untuk
pengolahan sampah, Mm-mm. kita nanti target kedepannya itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Secuil Gajah. Terus kita bisa memanfaatkan dari sampah itu sendiri menjadi ekonomi sirkular, Oke. bisa memberdayakan masyarakat, walaupun apa yang kita kerjakan itu belum tentu memuaskan semua pihak, Betul. karena kita terbatas gitu kan, tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi minimal kita bisa memberikan apa yang kita mampu untuk memberikan terbaik untuk masyarakat. Pak, saya ingin juga nanti video ini akan ditonton oleh pemerintah pusat pasti nih Pak. Ya. Kalau menurut Pak Nunung Nur Hadi sebagai kubu di sini, apa sih manfaat terbesar yang desa ini dapatkan ketika negara hadir memberikan dana desa setiap periodenya? Itu gimana? Apa yang paling banyak berubah dari munculnya dana-dana dari pemerintah ini? Satu keberkahan bagi desa-desa yang ada di Indonesia. Kita sudah sepakat bahwa satu negara akan kuat itu dimulai dari desa Dari yang desa, kuat. betul. Satu negara maju itu dimulai dari satu desa yang maju. Negara yang sejahtera dimulai dari desa yang sejahtera. Jadi ketika digulirkan undang-undang desa yang terbaru ini merupakan satu program yang tidak bisa dihitung manfaatnya, sangat berarti sekali bagi pembangunan di desa-desa. Maka dari itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintahan pusat yang alhamdulillah sudah menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan astacita Pak Presiden Prabowo yang ke-6 bahwa membangun itu dimulai dari desa. Pemberantasan kemiskinan itu dimulai dari desa. Jadi dengan adanya dana desa ini sangat membantu dan perubahan yang sangat begitu signifikan untuk saat ini. Bisa dibayangkan pembangunan dimulai dari desa, desa diberikan keleluasaan dalam pengelolaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dalam pemeriksaan pun, dalam pengawasan pun kita sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu memang berarti Pak Kuwu merasakan betul dampak begitu ya, ketika digelontorkan dana-dana dari pusat, baik itu dana desa atau yang lainnya begitu ya. Pak, boleh kita bergeser ke isu yang lain ya Pak ya? Saya juga ingin tahu, atau kami di RRI juga ingin tahu bagaimana Bapak bisa mengelola jalannya pemerintahan ya kan di desa, terkait juga dengan misalnya gimana nih Pak pendidikan anak-anak ya kan, menguatkan mental spiritual dan segala macam. Itu kan juga hal yang nggak bisa dianggap mudah gitu ya Pak Kuwu ya. Sejauh ini apa yang dilakukan Pak Kuwu? Pendidikan itu merupakan modal dasar sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan modal dasar yang paling utama untuk pembangunan. Kami dari pemerintahan desa tetap punya komitmen seperti dalam Undang-Undang 45 disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Sebagai salah satu bentuk kami anggarkan di APBDes ada dana stimulan untuk sekolah-sekolah yang di luar dari negeri. Contoh seperti PAUD ataupun madrasah, madiniyah ataupun madrasah sanawiyah. Walaupun tidak besar, minimal kami sudah ada niatan bahwa pendidikan itu modal besar dan perlu sokongan dari pemerintahan. Nah, di dalam pendidikan ini kami sendiri sebagai bentuk dukungan kami itu ada namanya Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji dengan ada perdesnya, alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2017, di mana lahir dari keprihatinan kami ketika anak-anak usia sudah lulus dari SD itu sudah malas untuk belajar mengaji. Kami bukan berarti ikut campur urusan seperti itu, tapi kewajiban kami untuk menggulirkan satu peraturan. Dibuatlah Maghrib Mengaji, di mana setiap anak wajib untuk mengikuti ngaji di tempatnya masing-masing. Dan ada linmas yang keliling setiap
maghrib itu untuk merazia anak-anak yang ada di luaran. Selepas maghrib. Ya, mulai dari jam 5:30 sampai dengan Isya. Pas mau maghrib Jadi ya. ada tim khusus gitu kan. Mm-mm. Nah, di samping itu Linmas pun berhak untuk mematikan TV atau listrik Oh. ketika kelihatan di masyarakat ada yang menonton TV ketika maghrib. Linmas punya hak untuk mematikan listrik tersebut. Nah, di dalam Perdes itu tersebut ada dicantumkan sebagai bentuk kepedulian kami menggulirkan beasiswa S1 bagi warga Ciawi Gajah yang hafal 10 juz. Wow, hafal 10 juz dapat 10 S1 juz, ya, Pak? S1 dengan semua jurusan kecuali kedokteran. Kedokteran. Oke. Kedokteran enggak gitu. Udah berjalan. Nah, di dalam Perdes itu tersebut kami pun ada yang namanya catin, calon pengantin. Jadi setiap calon pengantin itu wajib harus bisa baca Quran. Oke. Kalau tidak bisa baca Quran, bukan berarti kami menyulitkan. Menyulitkan gitu ya. Kami tidak menandatangani. Mm-mm. Nah, hasil dari itu semua, alhamdulillah tingkat perceraian Menurun? itu berkurang, Wow. turun. Oke. Terus KDR pun itu KDRT itu berturun dengan drastis. Kenapa? Karena ketika mereka akan melaksanakan pernikahan, ada pembekalan dari desa, dari KUA, dan kita kerjasama dengan puskesmas. Oke. Baik, baik. Pak, saya potong dulu sebentar. Ini netizen mah pasti nyari nih kalimat-kalimat kayak tadi misalnya, kecuali kedokteran. Kenapa tuh Pak? Jelasin dulu Pak, sedikit aja Pak. Biar nanti nggak dipotong nih videonya. Kecuali kedokteran, kenapa itu Pak? Jadi karena untuk sementara keterbatasan anggaran. Nah, itu ya jawabannya ya. Keterbatasan anggaran. Kalau Jawabannya kedokteran itu ya. kan lebih dari 40 juta gitu kan. Aduh. Sampai iya, iya. ratusan. Oke. Berarti lewat Perdes yang dikeluarkan oleh Pak Kuwu itu berdampak begitu luas ya untuk Berdampak. masyarakat ya. Ya, minimal kenakalan remaja itu sendiri berkurang. Emang tadinya tinggi Pak? Ya, kalau diakui harus diakui. 2015 itu ada peribahasa malam ini kecurian, di daerah ini, dah ini kecurian. Tapi ketika digulirkan maghrib mengaji, alhamdulillah, kita tahu permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betul. Tapi awal-awal ada penolakan nggak sih Pak? Semua pasti ada. Hmm. Jadi penolakan di masyarakat. Ada peribahasa Kuwu terlalu jauh ikut campur urusan hal semacam ini. Kuma cek orang, we nonton TV mah gitu ya. Tapi kan Gimana saya aja dari kita kan selama itu baik untuk masyarakat, tidak melanggar peraturan, kita tetap berjalan. Ya, ya. Dan alhamdulillah terasa sekarang. Ini suasana di Ciawi kalau maghrib itu kayak zaman dulu. Mau mati listrik, mau hujan, musola Penuh. 80% itu terisi. Wih, luar biasa. Yang awalnya kalau hujan, baru-baru hujan gitu kan. Tidak hujan pun itu paling yang hadir 10-20. Sekarang alhamdulillah. Itu pun tidak terlepas karena kerja keras dari semua kelembagaan. Betul. Alim ulamanya alhamdulillah, DKM-nya, remaja masjidnya, Karang Tarunanya, semua terlibat. Tanpa keterlibatan beliau kayaknya sebagus apapun program tidak akan jalan. Oke, baik. Pak Kuwu, ini sayang sekali waktunya sudah tinggal beberapa menit ke depan, harus segera kita akhiri. Tapi kalau Pak Kuwu coba menerawang 2, 3, atau 5 tahun ke depan, Ciawi Gajah itu akan seperti apa? Kalau kita konsisten dengan program-program yang ada, minimal kita satu untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi yang saat ini kita sedang dilanda krisis global ini, mudah-mudahan nanti ke depan banyak lowongan pekerjaan dan masyarakat tidak perlu untuk jauh-jauh. Terus yang selanjutnya dalam kerangka kita meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat ke depan itu. Karena yang kita laksanakan sekarang ini, kita tidak hanya sekedar memberikan ikan, tapi kita semaksimal mungkin untuk memberikan Kailnya. Ya. Agar mereka bisa mandiri di dalam segala hal. Mudah-mudahan nanti
apa-apa yang kita cita-citakan bersama, visi misi dari Desa Ciawi Gajah bisa terlaksana. Oke, baik. Gitu. Itu ya kurang lebih ya. Baik Pak Ku, sebelum menutup mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, baik itu untuk masyarakat, untuk pendengar, pemirsa gitu ya, dari Ciawi Gajah. Silakan, kameranya yang ini Pak Ku. Mangga. Dari kami, dari pemerintahan Desa Ciawi Gajah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kelembagaan, kepada seluruh masyarakat Desa Ciawi Gajah, kepada dinas terkait. Tanpa kebersamaan, persatuan dan kesatuan tidak bisa dicapai hasil yang kita harapkan. Dari kami, apapun yang dijalankan, walaupun kita sudah semaksimal mungkin, itu tidak bisa memberikan kepada seluruh pihak kepuasan kepada seluruh pihak, karena memang keterbatasan kami. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Hamba yang bersyukur dalam artian apa yang dilakukan ini walaupun kurang berarti untuk semua pihak, minimal ini memberikan satu tetes air di tengah lautan. Betul. Baik Pak Ku, terima kasih untuk waktunya dengan RRI untuk kesempatan hari ini. Ya, kita doakan ke depan Ciawi Gajah akan makin bersinar. Siapapun nanti misalnya, ya namanya jabatan akan berakhir ya Pak Ku ya. Siapapun nanti penggantinya akan terus atau meneruskan gagasan-gagasan baik, lebih mengupgrade lagi sehingga nanti betul tadi ya, di asta-citanya Pak Presiden salah satunya membangun itu memang harus berawal dari desa. Maka kita harapannya akan lebih banyak lagi desa-desa yang punya inovasi dalam bidang apapun itu sehingga pemberdayaan masyarakatnya makin terus baik, membaik, makin bagus begitu ya dimanapun itu di seluruh Indonesia. Kita harus segera akhiri Lentera Inspirasi hari ini. Dan pendengar, secara video, secara visual Anda bisa menonton siaran ini di YouTube channel RRI Cirebon dan di seluruh platform digital yang kami miliki. Dan secara audio Anda bisa mendengarkannya di 94,8 FM. Jangan lupa juga di channel kami yang lain di 97,5 FM Pro 2 kami juga memiliki program yang sama, cuma namanya berbeda. Anda bisa simak juga di sana. Saya M. Subhan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.